ke Polda Metro Jaya dari Bandung jauh, kemarin digadang-gadang ramai. Ya, Hari ini ada apa nih ke Polda nih? Sudah supaya tidak lagi ada suara-suara sumbang yang mendiskreditkan Bunda tidak baik segala sesuatu. Mungkin Bunda bisa diceritain, Bun. kalau masalah aku sama masalah yang terkait dengan masalah yang cerita-cerita kemarin-kemarin itu, yang digadang-gadangin tentang masalah 4 itu, sebenarnya aku tidak ada bersangkutan apa-apa juga, tapi aku murni untuk menolong. Tapi ini udah beres semuanya. eh, untuk terkait masalah hubungannya Usman dengan sama aku itu tidak ada apa-apa lagi, termasuk juga Niki tidak ada apa-apa lagi, dan aku tidak ingin apa ya, jadi harus bertanggung jawab lah gitu kan. Ini aku buktikan aku bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang terkait itu. Gitu. Emang apa sih alasan Bunda ya awal tuh pengen banget bantu Mami Niki? Awal aku ingin bantu Aminik itu karena aku udah merasa ini pengen ngebantu aja gitu, ngebantu gitu. Bun, Dan ceritanya panjang banget, kalau diceritain udah satu bab nggak akan selesai. oke, ketika niat baik itu malah justru em, terciptanya permasalahan, Bunda pada akhirnya berpikir rasa ah, rugi gak sih atau harusnya nggak saya ikut campur atau harusnya nggak Ya usah benar, bantu? seharusnya aku nggak ingin ikut campur gitu kan, tapi karena rasa kepedulian aku gitu, karena kasihan, karena dia kan butuh di support gitu kan. Tapi bagi aku ya sudahlah, itu mah udah ceritain kemarin-kemarin, yang penting aku sama mereka yang terkait dengan ini aku tidak ada ikut campur gitu. Intinya aku bertanggung jawab untuk menyelesaikan, sudah. Berarti hari ini clear sudah, Bun? Oke, Selesai. sudah selesai. Terkait berarti Terkait 4M itu udah selesai. oke, terkait masalah peradilan juga sudah dicabut mungkin gimana nih? Ya dicabut, sudah dicabut, tapi bukan ada pelaporan untukku, tidak ada. Oke. Eh, Pertama, Bunda Queen ini mungkin sama-sama saya, teman-teman nih, semuanya masyarakat Indonesia nih. Kita berangkat dari saya pribadi, Bunda Queen mungkin perasaan yang sama, prihatin, support. Ya, Saya secara hukum, support material, imaterial sifatnya. Nah, berjalannya waktu kan banyak komunikasi dan lain-lain. Nah, singkatnya perkara ini sebenarnya bukan perkara. Ya, satu, tadi saya bertanya, sebenarnya ini peristiwa apa sih? Bun, berarti masalah ini udah clear ya? Tidak Clear. sudah laporan sudah dicabut. Bunda juga sudah ada penyesalan dalam arti misalnya sini kalau kayak gini harusnya saya nggak usah ikut campur atau nggak usah bantu atau support segala macam. Ya. Oke. Cuman kan ini kan menyisakan nama baik yang sudah tidak baik. Iya, Iya silakan kan aja, gitu. Pak. Gimana nih Bunda? Apakah akan Yamin bawa ini aja kerana hukum? ngejawabnya. Ya, tentunya begini ya, terkait orang-orang yang di media sosial yang pernah memposting yang dia tidak tahu pada dasarnya informasi seutuhnya, ya, maka pertama kita sampaikan untuk men-take down seluruh videonya. Ya. Ya. Yang kedua, meminta maaf. Ya. Kalau memang itu tidak lakukan, maka kami ya sebagai kuasa hukum dari kantor Jusairi, firma hukum Jusairi akan membuat laporan tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Begitu ya. Tapi Bunda sendiri kan kemarin sempat diposting, Ya. sempat nama dibawa-bawa bahkan ada yang bilang Maling. bahasa paling Ya, itu maling. bahasanya maling. Gimana Bun? Pada Aduh. Bunda gimana perasaannya satu, terus yang kedua nih nama Niki, gimana persahabatan Bunda, pertemanan seperti apa Bun? Kalau aku bukan bersahabat atau apa ya, aku adalah sekedar untuk fans aja sama Niki gitu. Ya namanya aku manusia ya, pasti ada apa ya, rasa terteguh hati mau ya itulah gitu kan. Dan itu Bantu. tidak ada unsur aku menawarkan, tidak ada. Itu pun sudah dilihat oleh kepolisian juga. Oke, Bunda, saya kan melihat Bunda beberapa kali ikut dalam persidangan Nikita kan di pengadilan negeri. Terlihat juga Niki itu menyalami Bunda juga nih akrab, tapi setelah kejadian itu banyak informasi bahwa Niki itu marah besar kepada Bunda. Seperti apa mungkin bentuk kemarahan Niki kepada Bunda Queen sendiri? Oh, Mungkin itu bisa saya jawab kali.
kalau perihal marah ini kan terhadap seorang yang berada dalam masalah hukum, berhadapan dengan hukum, berkaitan dengan psikologi pertama kali, iya kan? Yang kedua, kalau untuk pribadi sifatnya, pertanyaannya apakah ada yang dilakukan salah? Kan begitu ya? Saya Kalau- pribadi mempelajari seluruh chat, tolong menolong itu terjadi, komunikasi aktif, ya. Bahkan Masalah untuk salam waktu salam pertama ke Niki itu awalnya ya kebetulan anak Niki kan pergi jalan-jalan ke Bandung dan ucapan terima kasih bukan ujuk untuk wah aku ini itu loh gitu tidak. Dan karena Niki hanya ucapan terima kasih udah menganggap anak-anak ini itu udah merasa jadi bagian lah gitu kan, karena kebetulan anaknya jalan-jalan ke Bandung awalnya Soal Niki marah seperti apa mungkin Bunda? marah mungkin ada terkait chat dia nggak baik gitu kan, mungkin aku melalui siapa atau siapa gitu kan, itu mungkin aja sih. mendengar informasi dari orang kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Tentunya beliau kan banyak berkomunikasi dengan orang-orang. Tapi apakah iya dibenarkan berkomunikasi dalam lapas? Kan ini menjadi pertanyaan juga. Nah, marah ini seperti apa? Nah, kita nggak mendapatkan itu sebenarnya untuk marah itu ya. Iya. Kita nggak mendapat informasi marah itu, khususnya Bunda Twi. Namun ya kita fokus terkait penyelesaian persoalan hari ini. Clear bahwa di sini tidak ada peristiwa pidana. Ya. Sebenarnya saya melihat seorang pengacara datang ke kantor pengacara meminta pertolongan, itu aja sih kalau dari pandangan Iya. kacamata hukum saya. Itu Emang aja. yang pertama kan ada yang digadang-gadangkan 2 bulan minta waktu untuk space waktu untuk 1 M gitu. Saya nangis-nangis itu pun sebenarnya tidak ada. Bagi orang yang mengatakan itu udah saya record, saya mau pengen ke jalur hukum juga. Yang kedua itu ada juga mengatakan ini belum sampai 2 bulan gitu. 1 bulan kurang udah saya selesaikan gitu. Dengan bagaimana caranya itu uang itu balik gitu. Gitu aja sih. Tapi sempat nggak psikologi terganggu ketika orang-orang mungkin menyerang Bunda nih, Ya. menuduh bahwa Maling. ini ya terganggu nggak mungkin pada saat Kalau aku sebenarnya awalnya terganggu ya dengan dalam aku bekerja ya, dengan bisnisku, dengan semuanya aku terganggu. Dengan pola pikir sehatku terganggu. Bahkan anak-anakku sempat juga terganggu. Jadi di sini aku ngambil sikap aja ya, mungkin ini udah resiko kata aku kan, ya udah nanti aku jelaskan sama anakku. Dan makanya aku menggebu banget ini harus selesai gitu. Aku tidak mau. Dan terkait dengan orang-orang yang pernah mengata-ngatain aku di komal-komal ya Bang ya, aku mau pingin itu harus di jalur hukum. Kenapa? Mereka tidak tahu jalan ceritanya dan dibikin cerita yang tidak benar gitu aja. Berarti akan ada langkah hukum, Bang? Ada langkah akan- hukum. akan Insya kami Allah lakukan akan langkah hukum secepatnya gitu. Oke. Bun, sekali lagi ketika niat baik justru malah berakhir tidak baik buat Bunda sendiri. Poinnya apa sih? Poin pentingnya, pelajaran pentingnya itu apa sih, Bang? Pelajaran pentingnya bagi aku perlunya berhati-hati. berhati-hati dan aku tidak ingin lagi membaca case tentang ini nggak mau lagi ya. Ya sudah, ini adalah kesalahan terbesar bagi aku, gitu aja sih. Bang, Bunda sudah memegang data belum untuk akun-akun siapa aja yang Oh sudah semuanya sudah. berapa banyak, Bang? Cukup Ada, banyak ya. cukup Tapi banyak, yang paling saya sayangkan sebenarnya dari seorang praktisi hukum, dokter pula, ini menggiring seperti apa, tukang gosip jadi. Ini masalah pengacara seharusnya tidak membuat opini-opini liar. Ya, kalau kita perdebatkan secara hukum sebenarnya ini masih panjang cerita. Kita udah kaji peristiwa-peristiwa ini sebenarnya. Ya. Maka tadi kita tekankan juga, saya pribadi kan ini kan penegakan hukum kan, dibutuhkan kejujuran bagi setiap penegak hukum ya, dalam menangani perkara. Jangan, kan musuh utama seorang pengacara itu adalah kliennya. Kenapa disebutkan begitu? Karena seorang pengacara mengikuti saran kliennya untuk macam-macam yang melanggar hukum. Nah, itu mungkin ini secara umum yang saya ingatkan ini kepada seluruh praktisi hukum di negara Republik Indonesia ini. Mungkin itu ya. Ya itu. Terakhir, Balik lagi dong Bun, boleh gak ke masalah part ini? Apakah kenapa bisa ada terjadinya pengembalian lah? Ya saya pun tidak mau terganggu gitu.
Saya tidak mau terganggu, yang Keluarga pentingnya ikut terganggu. keluarga saya terganggu, semuanya terganggu, bahkan karyawan saya sebanyak itu terganggu. Karena saya bagaimanapun harus Saya mesti sampaikan Ibu, ya bahwa Bunda Queen ini, Ibu Erna, tidak pernah menerima duit seperak pun. Tidak pernah menerima uang selembar pun. Bahkan dia mengasih uang. Bunda ini mengasih duit. Jadi kami punya catatan-catatannya, nomor siapa yang transfer, bagaimana prosesnya, cash berapa, begitu. Jadi dia tidak pernah menerima duit. Siapa yang menyerahkan duit? Kwitansinya jelas. Dari seorang pengacara ke kantor pengacara. Tulisannya jelas. Ya, maka dalam hukum perdata sebenarnya ini clear. Ya, akte otentiknya ada. Jasa pengacara. tapi Jadi ingin pengacara minta tolong kepada senior pengacara. Jadi memang tidak hal wajar. aku bertanya cukup keras sebenarnya. Gitu. Aku diminta Bunda Queen untuk memberikan pandangan dan mendampingi. Aku nggak minta tolong lagi ke kantor lain. Kalau ditanya peran seorang Bunda Queen, apa? Boleh tahu nggak? Perannya maksudnya Dalam case ini. perannya aku hanya penyambung lidah aja. Peran Penyambung aku- lidah dari pengacara ke pengacara. Ya, itu kenapa seorang itu bilang 1M-nya Bunda yang ini. Ya, aku cukup ini aja lah ya Bang ya gitu kan. Cukup yang aku yang mengetahuinya itu tidak harus dibicarakan lagi. Yang penting bagaimana caranya udah selesai gitu aja sih. Walaupun oh ya yang 1M-nya sama Bunda ya siap kata aku gitu aja sih. Siap kata. Tapi kan ada permintaan dari NM sendiri ke Bunda kan Ya. waktu itu untuk minta tolong ya kan. Iya. Iya, minta tolong wajar itu. Aku pribadi nih secara hukum nih ya, agak bingung sebenarnya persoalan ini. Kenapa begitu? Ini kan laporan terkait dugaan perbuatan curang atau penipuan. Pelapornya itu harus orang yang dirugikan. Kalau kita membaca anotasi KUHP baru ini ya, orang yang dirugikan ada niat dan mens rea terhadap orang yang dirugikan itu sendiri. Nah, ini kan pelapornya ini pengacara. Aku jadi bingung, serius aku jadi bingung. Dulu aku ingat Bang Otto Hasibuan sebagai wakil menteri sekaligus ketua umum Peradi ya, mengatakan seorang pengacara tidak boleh menjadi pelapor. Itu makanya aku bingung. Namun Bunda Queen meminta saya untuk tidak lagi panjang lebar. Udah mau kalian apa? Bahkan saya sendiri datang loh ke Polda tanpa saya diketahui untuk Tanpa ada dilapor di panggilan. Saya tanya, ada panggilan, ada Bu, tapi kenapa nggak ada sama Belum saya? sampai. Belum sampai. Jadi saya berniat baik, saya temuin Polda. Nah, ketika kita tunjukkan data chat segala macam itu, maka polisi bilang ya sudah. Dikelirin aja, Clearin udah aja. ya kita baik-baik aja. Jadi aku tidak ada mempermasalahan yang apa-apa tidak. Yang penting ya udahlah, aku udah nyaman, Bisa udah tidur, tenang, bisa tidur nyenyak. Oke, terakhir untuk meluruskan lagi. Kan ini kan digadang-gadang Bunda dianggap mampu ini di Komal ya yang terdengar di perbincangan itu ya. Bunda menawarkan diri bahwa Bunda mampu membuat Niki keluar dengan uang 4M itu sendiri. Diluruskan dulu. Oh, tidak ada. Tidak pernah menjanjikan Tidak apa. pernah menjanjikan apa-apa. Tidak. Buat apa sih? Saya ini sebagai penyambung lidah aja gimana? Bunda, Intinya Bunda, penyambung lidah aja. Bunda Queen ini siapa? Pejabat negara apa? Gitu. Iya kan? Penyambung Dia bisa lidah. Bun, pejabat negara kan bukan. setelah ini kan udah selesai kejadiannya dan tadi Bunda juga sempat merasa bahwa bersalah lah, menyesal lagi. Dia menyesal. Nah, terus Menyesal apa- dalam hal harus diklikan. Menyesal dalam hal ikut campur mensupport secara imaterial, bahkan materi dia keluar. Jadi bukan menyesal untuk perbuatan, nggak ada yang dia lakukan. Begitu. Ya. Berkaitan dengan tadi izin ya, berkaitan dengan tadi yang di Komal didengarkan bisa menjanjikan membebaskan orang, kan gitu ya. Artinya ini kita ikut. Dia menjanjikan itu yang di Komal ya. Dia menjanjikan bisa membebaskan orang. Lalu ada pengacaranya. Saya dijanjikan orang, dijanjikan 1000 kali oleh Bunda Queen. Kamu bisa begini, nggak akan percaya sebagai lawyer. Kan ada konstruksi hukum, prosesnya di mana. Dan kalau saya ikuti hal-hal begini sebagai lawyer, maka saya lah yang harus pertama kali dipenjarakan. Oke Bunda, Ya. akhirnya apa masih ingin
berkomunikasi dengan Nikita atau membantu, atau sekarang udah lepas tangan nggak pengen lagi berhubungan dengan Nikita Saya atau tidak mau lagi pengen berhubungan lagi atau apa. Yang penting pesan saya ya udah yang sehat-sehat aja di sana, gitu aja sih. Untuk case yang selanjutnya akan saya perbuat adalah untuk kelanjutan hukum bagi orang yang ngata-ngatain saya, yang videoin saya. Itu mending semuanya udah beres. Cuman untuk apa ya, memperbaiki nama baik saya, Sebagai keluarga soalnya. keluarga ini berkaitan dengan keluarga saya. Sip.